Assalamualaikum, halo, balik lagi bareng Lebih Gadget. Kali ini ada Xiaomi Redmi 6A yang akhirnya bisa juga saya review. Sampai saat ini Redmi 6A masih menjadi andalan Xiaomi di handphone kelas low end sebagai penerus generasi sebelumnya, yaitu Redmi 5A. Hanya saja banyak yang agak meremehkan seri terendah dari Xiaomi ini karena tidak lagi menggunakan chipset Snapdragon seperti di Redmi 5A, melainkan sudah beralih ke MediaTek yang punya image lemah dari segi performa dan gaming. Tapi apakah memang sejelek itu? Memangnya nggak ada kelebihan sama sekali untuk HP yang satu ini? Yuk kita mulai dulu dengan membahas apa-apa saja yang menjadi kelebihan dari Redmi 6A. Di urutan pertama sih yang saya suka adalah desainnya, simple, kompak, dan nyaman digenggam. Cover belakangnya yang berbahan plastik doff terasa kesat menempel di tangan dan nggak mudah nempel sidik jari. Layar full view-nya juga sudah pakai aspek rasio kekinian plus nggak pakai notch. Masih banyak loh yang nggak suka pakai HP bernotch atau berponi, termasuk saya juga sih. Alasannya sejauh ini MIUI belum optimal memanfaatkan notch dan terkesan hanya mengikuti tren. Toh masih kepotong juga sewaktu bermain game atau nonton video. Oleh karena itu, tanpa adanya notch di HP ini, kita masih bisa menampilkan icon notifikasi di bagian atas tanpa harus swipe status bar ke bawah, hanya untuk melihat notifikasi apa saja yang masuk. Terus yang kedua, Redmi 6A sistem operasinya sudah lumayan update dengan MIUI 10 berbasis Android Oreo 8.1. Mungkin sebagian sudah pada tahu kan kebiasaan Xiaomi yang lebih suka mengupdate MIUI-nya ketimbang versi basis Android-nya sendiri. Untuk HP kelas ini biasanya sih versi Android yang dipakai bakal mentok. Syukur-syukur bisa dapat update satu tingkat lagi dari Android Oreo ke Pie. Kecuali versi MIUI-nya sendiri yang akan terus diupdate secara reguler. Misalnya di awal rilis HP ini masih menggunakan MIUI 9 dan sekarang sudah bisa mencicipi MIUI versi 10. Lanjut yang ketiga, Redmi 6A sudah mendukung fitur Dual 4G, yang artinya kedua kartu SIM bisa aktif di mode 4G secara bersamaan. Biasanya kalau di HP dual SIM, hanya ada satu kartu yang aktif di mode 4G, sedangkan yang satunya lagi hanya akan standby di mode 2G atau 3G. Yang terakhir, untuk kelas HP 1 jutaan, Redmi 6A ini ternyata punya kualitas kamera yang cukup baik loh. Walaupun belum bersetup dual kamera, di kamera utamanya yang beresolusi 13 MP dan beraperture 2.2 ini mampu menghasilkan foto-foto yang baik di kondisi pencahayaan yang memadai. Kondisi foto di dalam ruangan juga konsisten dengan noise yang tetap terjaga, tapi terkadang hasil foto bisa sedikit lebih gelap dari aslinya. Foto malam hari menurut saya sih oke-oke aja, asalkan tidak lupa mengaktifkan mode HT sebelum mengambil foto. Tangkapan foto di kamera ini bisa bersaing loh dengan HP-HP lain sekelas Redmi 6A. Terus walaupun nggak ada mode portrait untuk kamera belakangnya, di kamera depan yang hanya beresolusi 5 MP ini, ternyata bisa juga dipakai untuk efek ngeblur alias bokeh. Tinggal aktifkan aja pilihan mode depth effect-nya, terus jepret, dan hasilnya silahkan nilai sendiri. Oke, setelah membahas banyak kelebihannya, tentu Redmi 6A ini juga punya beberapa kelemahan kan? Nah, sebelum lanjut, ada baiknya untuk klik subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini supaya tetap semangat membuat konten-konten menarik seputar gadget. Thanks ya! Secara keseluruhan, yang saya rasakan performa Redmi 6A di MIUI 10 cukup smooth. Kekurangannya hanya di aplikasi YouTube official dan terasa lag parah. Meskipun sudah diupdate dengan YouTube versi terakhir sebelum review ini turun, masih juga terasa patah-patah dan lemot banget. Entah ini bugs di aplikasi YouTube atau di MIUI-nya sendiri. Mudah-mudahan segera diperbaiki oleh Xiaomi di update berikutnya ya. Terus untuk performa gaming, ya jangan terlalu berharap lah bisa menjalankan game-game berat seperti Asphalt 9 yang hampir nggak bisa dimainkan sama sekali. Bagaimana dengan game PUBG? Nggak terlalu parah dan masih bisa dimainkan kalau mau dipaksa. Namanya juga HP low end dengan budget terbatas, pilihan game yang bisa dimainkan sudah tentu ikut terbatas juga. Jadi HP ini sebenarnya lebih cocok buat main game ringan-ringan aja. Kemudian untuk urusan keamanan, HP ini belum dilengkapi dengan fitur fingerprint scanner. Jadi untuk urusan membuka kunci, hanya bisa mengandalkan face unlock yang tidak begitu responsif, dan tingkat akurasinya bergantung dengan cahaya yang ada. Ya, setidaknya bila digabungkan dengan fitur double tap to wake, proses unlock masih terasa nyaman ketimbang harus terus-terusan masuki pin atau pola kunci untuk membuka HP. Dan kekurangan terakhir yang juga akan selalu menjadi kelemahan di setiap HP Xiaomi kedepannya adalah iklan. Ya, bukan hanya di HP ini saja, tapi di semua HP Xiaomi sekarang disuguhi fitur iklan di setiap aplikasi bawaannya. Hampir nggak ada bedanya sama room abal-abal yang juga terkenal banyak dijajali iklan.
Oke, sampai di sini review saya untuk Xiaomi Redmi 6A. Seperti biasa, jangan sungkan untuk bertanya atau mau kasih saran, langsung saja ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.